Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Jaga malam, yuk 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 jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hari Pro 2 FM, Sumenep teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat malam teman Pro 2. Jaga malam kembali menemani teman Pro 2 malam hari ini. Dan tentu saja ya, malam hari ini spesial akan menemani kamu selama beberapa menit ke depan teman Pro 2 dengan topik yang menarik juga untuk kita simak. Dan tentu saja dengan aku hadirkan beberapa narasumber ke ruang dengan teman Pro 2. Dan pastinya nanti kita bakal ngobrol dengan Kak Anis ya, Kak Anis Kurli SIK M-Medcom. Kemudian ada Kak Rio Kurniawan SIKOM MIKOM. Dan juga ada Kak Fajar SHI MH. Dan ada juga nanti ada salah satu mahasiswa juga nih yang ikut dalam kegiatan ini juga, Alia Auliani sebagai mahasiswanya ya teman Pro 2. Salah satu mahasiswa juga yang ikut andil nih dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Wah, kira-kira seperti apa ya teman Pro 2? Oke deh, daripada menunggu lama, aku bakal hadirkan langsung aja deh ke ruang dengan teman Pro 2 ataupun yang malam hari ini juga lagi menyimak kita di RRI Sumenep.net melalui channel YouTube kita ya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak. Ya, kalau Kak Anis udah kedua kali ya Kak ya ngobrol sama aku ya Kak ya. Betul. Kalau yang pas yang pertama itu ngobrolin tentang DKV di Unija ya. Ya. Kegiatan-kegiatannya gitu ya. Dan sekarang dengan topik yang berbeda juga nih teman Pro 2. Untuk di topik kali ini aku tanya dulu nih seputar kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan sama Kak Anis belakangan ini. Kegiatan apa aja gitu ya. Kabarnya sih ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya kan. Nah, itu kegiatan tentang apa nih Kak? Baik, terima kasih. Pemirsa, malam ini saya akan bicara tentang kegiatan kami. Jadi kalau di perguruan tinggi itu dosen itu memiliki tiga kegiatan yang harus dilaksanakan. Yep. Di Dharma perguruan tinggi, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, kegiatan ini kami bersama dengan dosen UTM juga yang sudah bergabung di Pro 2 secara Zoom di sini. Oke, nanti ya kita spill ya sama Pro 2. Nah, kegiatan ini sudah mulai dari bulan selama kurang lebih sampai Desember nanti ya. Dan bisa berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan pengabdian kepada masyarakat sebagai dosen, yaitu salah satunya adalah tentang manajemen komunikasi digital di wisata mangrove Kedatim itu sendiri. Oke. Nah, tadi kan juga ada Kak Fajar ya, Kak Fajar, ada Kak Rio Kurniawan. Mungkin kita kenalan sedikit dulu ya sama mereka ya. Siap. Oke, Kak Fajar, karena nggak bisa hadir karena terlalu jauh ya kan. Tapi tidak untuk membatasi, hadir di tengah-tengah kita nggak membatasi dong untuk kita bisa ngobrol. Dan malam hari ini Kak Fajar mungkin sedikit ngobrol. Halo Kak Fajar. Ya, Kak Fajar. Kak Fajar, kalau dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tuh sebagai apa nih? Baik, terima kasih. Di dalam program pengabdian masyarakat ini, tugas saya adalah melakukan komunikasi gitu kepada tokoh-tokoh agama. Background saya
memang dari hukum Islam dan kedua saya juga hukum Islam, jadi untuk melakukan komunikasi secara intens terhadap tokoh agama, pendekatan-pendekatan secara persuasif guna memberikan kesadaran terhadap para tokoh agama, karena di dalam masyarakat ini memiliki peran yang sangat penting di dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat, dan kita tahu bahwa tokoh agama ini sangat urgen sekali dan suaranya sangat didengar oleh masyarakat dan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga tugas saya di sini adalah melakukan komunikasi persuasif kepada tokoh agama terhadap pentingnya pengembangan wisata berbasis blue economy seperti itu. Oke, itu lebih tepatnya lebih ke ini ya, komunikasi bersama tokoh masyarakat gitu ya. Kalau Kak Fajar gitu. Kalau Kak Rio? Ya, Kak Rio Kurniawan SIKOM MIKOM. Mana nih Kak Rio? Ya, halo, Wah, selamat halo, malam, selamat malam Kak Rio. Mbak Titi ya. Iya. Eh, Kalau Kak Rio sebagai apa nih di pengabdian kepada masyarakat ini? ya, baik. Jadi saya di sini sebagai ketua pengusul ya, ketua tim. Anggota saya ada Bapak Fajar, kemudian Bapak Anis Kurli. Nah, program kami ini didanai oleh DRTPM Kementerian Ristek dan Kebudayaan. Jadi kami bertiga lolos program hibah begitu, pengabdian masyarakat. Program kami memilih di Mangrove Kedatim ya. Terkait programnya itu pelatihan konten komunikasi digital pada entitas di sekitar Mangrove Kedatim dengan berbasis blue economy begitu, Mbak Titi. Oke, ya itu sedikit ini ya tentang kegiatan yang sudah dilakukan sama Kak Rio, kemudian juga Kak Fajar ataupun juga Kak Anis. Nah, di tengah-tengah kita juga ada mahasiswa dari Unija juga ya, ada Halo, Kak. Alia. Halo. Alia sebagai apa nih di pengabdian kepada masyarakat ini? Kalau saya sendiri itu sebagai konten kreatornya. Jadi saya yang bikin konten mengenai mangrove Kedatim itu. Oke, ada berapa orang sih yang terlibat dalam dalam pengabdian kepada masyarakat ini? Kalau dari timnya sendiri kan sudah ada tadi 3 orang. Lalu kalau untuk kami itu ada fotografer dan juga saya sebagai konten kreatornya begitu, Oh, Kak. berarti ada 5 orang dong ya. Heeh. Berarti ya kerjanya ekstra dong. Oke, kamu di jurusan apa nih di Unija? Kebetulan saya jurusan administrasi publik. Sekarang masih semester 5. Oh, udah hampir dong ya, tinggal Pertengahan. pertengahan ya. Wah, oke. Sebagai ini pertama kali jadi konten kreator atau udah berapa kali jadi konten kreator nih? Kalau saya sendiri emang basicnya suka di konten, Kak. Jadi saya punya akun TikTok yang emang isinya tuh konten-konten gitu. Konten berbasis pendidikan kah atau konten Macam-macam. wisata? Ada konten kayak edukasi, terus konten memasak, konten kegiatan saya mengikuti membantu dosen saya gitu. Banyak jadi kontennya itu berbagai gitu, Kak. Macam-macamnya itu banyak. Oh, oke. Wah, konten kreator kalau di Kabupaten Sumeneb banyak sepertinya ya Kak Anis ya. Betul, Kak Anis betul, salah banyak. satunya juga nggak sih? Saya juga ini sudah menekuni itu juga karena kita kan generasi milenial nih 90-an, ini kan 2000-an ini Gen Z. ya. Gen Z ya. Jadi saya harus bisa mengimbangi mahasiswa saya ini. Dosen itu tidak boleh oke. kalah dengan mahasiswa begitu. Ya, nggak boleh gaptek ya, nggak kan boleh ya. gaptek, betul. Oke. Dalam pengabdian kepada masyarakat, apalagi berbasis digital gitu ya, komunikasi digital, manajemen komunikasi digital. Nah, kesulitannya tuh seperti apa? Nah, kesulitannya ini apa? Ini Kak, kita itu kan audiennya itu kan masyarakat ya. Masyarakat di sekitar Mangrove Kedatim. Yap. Otomatis kita kesulitannya bagaimana memberikan pemahaman product knowledge tentang menggunakan digital sehingga mereka betul-betul efektif nanti untuk menyampaikan kepada publiknya. Karena pengetahuan ini penting apalagi di era digitalisasi media yang sudah luar biasa sekali ini Yap. hari ini.
Oke. Nah, itu selama ini kan mungkin mereka asal bikin konten yang penting sudah publis selesai. Nah, padahal itu ada tips-tips tertentu itu sehingga nanti konten kita itu laku di pasaran, sasaran audiennya sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Banyak viewersnya yang pasti Iya, ya. iya. Nah, ini viewer ini yang harus kita ini bagaimana bisa meningkatkan viewer lebih banyak ke depan itu. Oke. Kegiatannya itu memakan waktu kira-kira dari awal udah berjalan mulai kapan nih Kak? Kalau kita itu sebenarnya sudah jalan mulai Juli ya. Juli kemarin sampai nanti secara administrasi kita itu akan selesai Desember ya. Oke. Cuma itu administrasi kita selesai Desember. Selebihnya nanti yang berkelanjutan kita akan terus dampingi di daerah ini sehingga nanti masyarakat betul-betul memahami bagaimana proses komunikasi menggunakan media digital serta cara manajemennya nanti. Harapannya kegiatan ini tidak hanya euforia atau tidak hanya kebutuhan dokumentasi aja, tetapi bisa berkelanjutan. Ya, setuju sih itu. kalau itu ya. Ha-ha. Nggak hanya sebagai tugas aja Betul, gitu ya. betul. Sehingga tidak hanya foto-foto aja Yap, gitu loh. benar, Atau benar. tidak hanya video dokumenter aja, tapi betul-betul dirasakan oleh masyarakat sehingga nanti tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Oke, yap. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 bersama Kak Fajar dan juga Karyo yang juga standby juga ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga bersama mereka teman Pro 2. Jadi pastikan tetap tune in tentu saja di 94,6 MHz. Yuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Jaga malam, yuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Selamat kepada RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam teman Pro 2. Dan tadi asik banget ya ngobrolin seputar kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Apalagi ini berbasis digital gitu kan. Memang harus tahu banyak nih tentang digital. Terus tadi juga sedikit di-spill kalau pengabdian masyarakatnya itu yaitu tentang wisata ke Datim. Nah, kenapa mengambil wisata ke Datim nih sebagai kegiatan pengabdian ini? Nah, lebih tepatnya kita tanya sama Karyo nih ya, yang sudah standby. Kita sapa dulu Karyo. Halo Karyo. Ya, halo Ya. Mbak Titi. Oke, gimana, Karyo. Mbak? Karyo kenapa mengambil wisata ke Datim sebagai kegiatan pengabdian? Karena kan kalau menurut aku nih wisata di Madura tuh banyak banget gitu kan. Kenapa memilih ke Datim? Ya, ke Datim itu bagi saya ya, khususnya tim pengusul itu punya keunikan sendiri ya. Ke Datim sendiri sudah 2 tahun terakhir ini di sana itu juara di tingkat provinsi, kemudian di tingkat kementerian ya. Yap. Tahun 2022-2023 itu mereka mendapat perhatian dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Desa. Di situ mereka dapat hibah ya. Lalu kami juga melihat potensi di sana itu juga berkembang wisata mangrove, dan kalau nggak salah menjadi satu-satunya di Sumeneb ya, yang lagi tren sekarang wisata mangrove-nya seperti itu. Jadi kami kemarin inisiasi memilih ke Datim karena beberapa pertimbangan itu. Akhirnya ya alhamdulillah
proyek kami didanai oleh DRTPM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti Oke. itu, Mbak Titi. Sejauh ini ada kesulitan nggak sih Kak dalam kegiatan pengabdiannya, apalagi mengambil wisata gitu kan? Ya memang sih udah terkenal sih wisata ke Jatim ini memang sudah banyak yang tahu gitu. Ada kesulitan juga nggak sih Kak? Iya, kesulitannya memang yang pertama adalah anggota ya. Anggota pengelola itu masih sedikit di sana. Hmm? Tidak sampai 10 gitu. Memang Oke. kami nanti akan memberikan beberapa rekomendasi agar personil pengelola itu bisa ditambah. Kemudian nanti akan berkembang beberapa divisi-divisi untuk sustain terhadap kemajuan di Kedatim begitu. Mhm. Yang kedua itu mungkin fasilitas ya, kemudian fasilitas yang masih belum maksimal, dan terakhir mungkin kesadaran masyarakat yang perlu sedikit di-push oleh beberapa pihak terkait kesadaran perkembangan blue economy wisata. Gitu. Oke. Oke, tadi yang kedua terkait dengan wisata ke Jatim. Yang kedua tadi apa Kak? Yang kedua terkait infrastruktur teknologi ya. Itu seperti apa di sana? Apa yang kurang yang tentu akan diperbaiki juga sama Karyo nih? Iya, yang pertama yang Infrastruktur paling ya, mendasar infrastruktur. adalah iya. Itu produksi konten ya. Produksi konten di sana meskipun sudah banyak orang tahu terkait Kedatim, tapi produksi konten di sosial media itu masih relatif kurang. Kemudian website juga belum ada. Itu kami akan menginisiasi di situ, membangun website dan mengoptimalkan konten di sosial medianya. Jadi nanti paling tidak satu hari itu ada 2-3 konten yang sustain di posting. Itu harapan kami seperti itu nanti. Kan ada, kalau pengelolanya kan cuma beberapa orang gitu ya, 10 orang. Ada kesulitan juga nggak sih Kak? Ya, Secara kan kalau di Kedatim kesulitannya itu ada kan ya. besar ya, bisa dibilang besar, wisata yang besar tuh di situ. Iya, memang wisatanya besar, cuman masih perlu perkembangan yang serius ya untuk ke depan, karena pengelolanya masih sedikit di situ, sedangkan itu mengelola lokasi yang cukup relatif luas. Jadi saya harap memang dari BUMDes, kemudian dari desa sendiri itu menambah personil untuk pengelola. Jadi paling tidak satu sosmed itu ya, itu di-handle sama satu orang saja, jangan satu orang menghandle 3 sosmed. Benar. Harus sebenarnya butuh orang banyak gitu ya untuk memajukan salah satu wisata, entah itu dimanapun itu ya, salah satunya adalah wisata ke Jatim ini gitu ya Kak ya. Iya, betul. Sejauh ini kan udah ada action nih dari Karyo ataupun juga dari teman-teman yang pengabdian nih. Nah, ada dampak positif juga nggak sih? Banyak juga nggak sih yang berkunjung setelah adanya pengabdian dari Kak Rio, Kak Fajar, ataupun juga Kak Anis? Iya, kami ada 5 agenda yang akan kami laksanakan di sana. Ini masih running 2 agenda, Mbak. Jadi kami masih melihat progres di setiap agenda. Insya Allah di bulan Oktober ini akan kami rampungkan seperti itu sampai ke 5 agenda. Nah, untuk pengunjung memang relatif ada, cuman masih belum ramai banget ya. Mungkin belum momennya liburan ya. Yap. Apalagi kalau weekday itu memang relatif sepi. Tapi kalau weekend itu sudah ada yang berkunjung. Kalau weekday itu biasanya anak-anak sekolah itu Mbak Titi. Jadi mereka belajar di Ya, agak putus-putus nih Karyo, agak putus-putus ya.
Oke. Itu tadi sedikit kita ngobrol sama Karyo nih tentang bagaimana kenapa memilih wisata ke Datim sebagai kegiatan pengabdian. Nah, kalau Kak Fajar, kita beralih ke Kak Fajar. Kak Fajar itu kan sebagai ini ya, lebih tepatnya yang memediasi, bukan mediasi sih, lebih tepatnya yang yang mendekat kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk di wisata ke Datim ini. Ada tingkat kesulitan juga nggak sih, Kak Fajar? Baik, terima kasih Mbak Tati ya. Mbak Titi apa Mbak Tati ini? Titi. Ya, ada kesulitan juga nggak? Sebenarnya kalau berbicara tentang kesulitan pasti ada, karena pertama kesadaran para tokoh masyarakat terkait pentingnya pariwisata ini masih terminis, dikatakan masih minim. Namun setelah kami coba komunikasikan secara intens, alhamdulillah para tokoh masyarakat akhirnya sadar, karena kami nyatakan bahwa jika pariwisata ini terus sustainable, berkelanjutan dan terus mengalami kemajuan, maka tentunya akan sangat berdampak terhadap perekonomian yang ada di sekitar desa tersebut, hingga dapat mengangkat pendapatan termasuk para masyarakat yang ada di daerah tersebut, dan tentunya hal ini sangat berdampak juga kepada badan usaha milik desa terkenal dengan Bindo. Oke, sejauh ini kalau menurut Kak Fajar sendiri di wisata ke Datim ini ada kemajuan kah kalau dari sektor infrastruktur, terus juga seperti apa nih menurut Kak Fajar? Ya, itu kalau untuk infrastruktur ya memang kita lihat di sana ada sedikit yang perlu kita perbaiki dan juga perlu kita tambah demi kemajuan wisata itu sendiri. Namun kami memang dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Pak Aryo tadi, bahwa hanya masih terdapat 2 agenda yang telah kami laksanakan, sehingga harapannya nanti di kegiatan ketiga sampai kelima ini berkaitan dengan infrastruktur yang ada di sektor tersebut mampu kami perbaiki, sehingga kunjungan atau para pengunjung ke pariwisata ke Datim ini terus mengalami bertambah dan tidak hanya di hari libur tetapi juga di hari-hari aktif. Oke, ya mudah-mudahan aja ya apa yang ingin dicapai oleh Kak Rio, Kak Fajar ataupun juga Kak Anis ini memang benar-benar bisa tercapai, pengabdiannya tuh tidak sia-sia gitu ya Kak ya. Oke, nah kalau dari sisi Kak Anis sendiri gitu ya, sebagai Kak Anis ini sebagai apa nih di pengabdian ini? Konten kreator kah juga? Gini, kalau saya lebih perannya memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar di sana, sehingga mereka itu bisa bikin konten yang baik seperti apa, kemudian nanti peningkatan kontennya tiap hari, tiap waktu meningkat, kata Kak Dio tadi ya, bisa sampai 2 sampai 3 setiap harinya. Dan otomatis yang diharapkan itu adalah efektif nanti, efektif menyasar audien yang diharapkan bersama. Oke, ya. Mudah-mudahan memang bisa tercapai gitu ya apa yang sudah diharapkan, dan kegiatan pengabdian masyarakatnya itu bisa berjalan dengan lancar tentu saja sampai nanti ya di akhir ya Kak ya. Atau mungkin nanti berlanjut gitu. Oh, berlanjut. Kalau ini kita rencanakan berlanjut. Artinya tidak hanya menyelesaikan administrasi saja, tapi bagaimana kegiatan ini bisa berkelanjutan dan nanti bermanfaat yang terbaik untuk masyarakat, khususnya di daerah Kedatim sana. Oke, yap. Teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi nih teman Pro 2. Kira-kira untuk di topik kali ini kita membahas mengenai
menerapkan blue economy dalam manajemen komunikasi digital, ya kan? Nah, seperti apa nih tanggapan-tanggapan dari beliau-beliau ini ya? Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, pastikan stay tune. Jaga malam, yuk 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 jaga malam. Jangan galau malam-malam. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Jaga malam, yuk 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 jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam. RRI Pro 2 FM, Sumenep teman terbaik kamu. Masih dijaga malam teman Pro 2. Dan tadi kita udah membahas mengenai kenapa mengambil wisata Kendatim sebagai kegiatan pengabdian dari Kak Anis, Kak Rio, ataupun juga Kak Fajar gitu ya. Ternyata banyak banget ya yang harus diperbaiki gitu ya teman Pro 2. Dan menerapkan blue economy dalam manajemen komunikasi digital, kira-kira susah nggak sih kalau menurut dari beliau-beliau ini? Apalagi sekarang kan kita udah pasca pemilu nih Kak. Kemarin kan udah ini ya, udah pasca pemilu di bulan Februari. Ya. Oke, seperti apa nih kalau menurut dari Kak Anis dulu nih? Gini, dua kata blue economy dan manajemen komunikasi digital ya. Nah kalau kita bicara blue economy itu kan menjaga lingkungan berkelanjutan dari kerusakan, dan serta di lingkungan kita itu laut itu bisa digunakan untuk apa aja gitu. Bisa nanti untuk kebersihan lingkungan, kemudian perikanan, dan semua potensi-potensi di laut dimanfaatkan dengan berbasis pada lingkungan itu sendiri. Karena kita tahu bersama memang hal ini sangat sulit sekali, apalagi di era hari ini digitalisasi media ya. Untuk memberikan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan tetap lestari, indah, sehingga nanti efeknya adalah keberlanjutan, sehingga alam kita itu menjadi lebih bagus dan stabil lingkungannya, karena hal itu semua karena dari keperhatian kita terhadap lingkungan itu sendiri. Nah, pola pikir dan pola perilaku ini yang perlu bagaimana masyarakat itu bisa memberikan hal yang terbaik kepada lingkungannya, sehingga lingkungan kita itu bisa memberikan manfaat kepada kita sendiri itu sendiri. Nah, kemudian di komunikasi digital dengan ekonomi biru ini adalah bagaimana melalui komunikasi digital nanti kita mampu mengkomunikasikan pada halayak umum bahwa lingkungan yang indah itu akan memberikan manfaat dan orang itu bisa datang dan berkunjung ke sana, sehingga seluruh hasrat keinginannya untuk berlibur bisa terpenuhi. Apalagi di daerah Kendatim itu kan kita tahu banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan dan bisa dinikmati oleh pengunjung. Bisa tempat mancing, bisa tempat pelelangan ikan juga di sana, dan itu akan juga ada ininya apa? Ada nelayannya juga gitu yang bekerja di situ, dan juga ada mangrove-nya. Makanya hal ini penting untuk bagaimana ini menjadi perhatian khusus bagi kita, khususnya kita itu kan sangat banyak wilayah pesisir ini, apalagi Madura itu wilayah pesisir ya. Jadi kalau kita tidak kelola dengan baik, otomatis ini nanti selain lingkungan itu bahaya bagi kehidupan di sekitarnya, maka kita penting untuk memanfaatkan lingkungan dengan sebaik mungkin itu sendiri. Tadi kan blue economy, wah ekonominya biru dong. Ya. Jadi dalam manajemen komunikasi digital juga nih. Nah tadi kan ada kesulitan juga nggak sih Kak dalam manajemen komunikasi digital ini? Begini. Kesulitannya pasti ada, karena kita tahu seperti yang sampaikan di awal tadi bahwa pengelola di sana itu kan masih cukup sedikit, kemudian banyak yang belum memahami bagaimana mereka itu mengelola media sosial mereka, sehingga
di mesin pencaharian itu menjadi yang trending topik atau menjadi yang utama ketika orang cari Kedatim misalkan. Hal ini kan menjadi sebuah perhatian khusus sehingga orang mau ke sana itu kan pasti carinya di Google nih sekarang. Iya. Jadi bagaimana kita nanti bisa meningkatkan publikasi di media sosial sehingga orang itu mau cari wisata ke Sumenep nanti keluarnya Kedatim. Nah, ini harapannya sehingga value-nya begitu, kalau ke Sumenep itu adalah Kedatim dulu, kalau nggak Kedatim berarti belum ke Sumenep. Nah, itu. Itu. Jadi itu yang nanti bakal jadi goals-nya dari Kak Anies, Kak Fajar, Kak Rio gitu ya, dan juga Alia juga tentu saja sebagai konten kreatornya gitu ya. Sehingga orang cari Madura itu langsung keluarnya Kedatim, harapannya begitu di mesin pencariannya itu. Apalagi pasca pemilu nih sekarang. Ada kesulitan juga nggak sih? Atau kemudahan nih? Jadi gini, pasca pemilu itu otomatis sebentar lagi ini kan pemerintahan baru. Yang kalau di Dewan itu kan hari ini dilantik nih di pusat ini. Tanggal 1 Oktober ya dilantik. Saya kira ini menjadi suatu hal yang perhatian khusus bagi mereka ke depan, bagaimana pariwisata itu adalah ruh dari perekonomian ke depan. Dengan adanya bioekonomi menjadi ruh meningkatkan perekonomian dari pesisir tadi itu. Kita tahu di sekarang ini banyak bermunculan wisata-wisata kan ya. Iya, banyak. Jadi ini harus menjadi perhatian khusus bagi seluruh, terutama DPR ya sebagai di dapilnya masing-masing, dan presiden terpilih nanti juga bagaimana poros maritim itu betul-betul menjadi perhatian khusus. Apalagi kita Madura itu terkenal dengan pesisirnya dan potensi-potensi yang banyak. Dimana kalau kita tahu bersama kan blue economy itu dari berbagai sektor itu, mulai sektor perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, dan ekosistem laut itu. Maka itu menjadi tugas kita bersama untuk bagaimana meningkatkan itu. Kita tahu sendiri bahwa Sumenep sampai hari ini kan kalau di BPS itu kita termiskin ya, ketiga kalau nggak salah setelah Sampang, khususnya di Jawa Timur ini. Di Jawa Timur. Ya, bagaimana nanti searching dulu ya teman Pro 2. Ya, di Jawa Timur. Jadi ini butuh perhatian khusus dari semua pihak. Walaupun sebenarnya kalau di BPS itu kemiskinan Sumenep itu cenderung menurun, tetapi secara ranking itu kita masih berada di posisi ketiga. Makanya seluruh kegiatan terutama di pendidikan di kampus ya, semuanya arahnya ke Sumenep. Kalau ada hibah-hibah kementerian itu semuanya Sumenep. Jadi bagaimana pemerintah pusat itu harus memberikan perhatian khusus nih pada Sumenep pasca pemilu ini, sehingga ke depan perekonomian kita meningkat, kesejahteraan semakin bertambah, wisata juga meningkat. Iya, kalau wisata meningkat otomatis perekonomian juga akan bakal naik. Ikut juga ya, gitu betul. ya. Oke, kalau dari sisi konten kreator, nah Alia ini kan sebagai konten kreator di ini ya. Di kegiatan ini gitu kan, ada kesulitan juga nggak sih, karena kan ini di situ kan juga menerapkan blue economy, terus juga manajemen komunikasi digital juga gitu kan. Nah, seperti apa nih Alia? Kalau di kreator sendiri sebenarnya Kak, kita itu mau bilang ke masyarakat kalau Kedatim tuh bukan hanya wisata gitu. Ternyata di sana itu banyak sekali jenis-jenis mangrove-nya. Jadi itu bisa menjadi edukasi tentang alam. Jadi nanti pengunjungnya bukan untuk berlibur gitu ke sana. Jadi bisa untuk belajar tentang alam. Jadi bisa kalau misalkan dari sekolah nih mau liburan ke sana, bisa untuk liburan ke sana sambil belajar tentang alam tuh gimana. Cuma ya paling kesulitannya kalau di konten kreator ya di ide kontennya kan kita punya capaian konten minimal paling sedikit 1 minggu 3 lah gitu. Jadi mungkin di ide konten apa aja nih itu sulitnya di situ sih pasti. Oke. Yang kalau menurut Alia paling sulit gitu ya sebagai konten kreator, apalagi kalau di tentang ekonomi, tentang manajemen komunikasi digital gitu kan. Itu apa nih Alia? Selama ikut di kegiatan ini? Paling kalau di segi ekonominya mungkin kan di
sekarang ke Datim tuh jarang ya Kak, yang pengunjung itu jarang, pengunjungnya tuh agak sepi lah gitu. Mungkin untuk meningkatkan perekonomiannya tuh kita PR-nya ya pengunjung itu, bagaimana cara kita menaikkan viewers supaya orang-orang tuh kenal ke Datim untuk meningkatkan perekonomian tersebut gitu Kak. Oke, itu menurut konten kreatornya gitu ya. Oke, nah yang standby di Zoom ya ada Karyo dan juga Kak Fajar. Kita tanya-tanya juga nih sama mereka-mereka ini terkait dengan menerapkan blue economy dalam manajemen komunikasi digital, apalagi sekarang kita pasca pemilu nih. Nah, seperti apa nih? Kita mulai dari Kak Rio dulu deh. Kak Rio masih standby kah? Ya, halo, masih. Ya, oke. Kalau menurut Karyo bagaimana nih Kak? Secara kita menerapkan blue economy dalam manajemen komunikasi digital, apalagi sekarang kan pasca pemilu nih, pemimpin baru gitu kan. Kita punya pemimpin baru. Nah, seperti apa nih kalau menurut Karyo? Ya, baik. Jadi Madura itu kan dikelilingi oleh perairan ya. Artinya sangat besar untuk mengembangkan konsep ekonomi biru. Ekonomi biru ini perkembangan ekonomi yang dimulai ya, atau didasari dari daerah-daerah pesisir. Situ sumber daya alam, kemudian geografis yang bisa dikelola menjadi wisata ya, misalkan paling mainstream ya pantai, kemudian ada mangrove dan kepulauan. Nah, harapan kami ya pasca pemilu ini paling tidak pemerintah lokal ya di Sumeneb itu bisa aware terhadap bagaimana mengembangkan Sumeneb dari sisi ekonomi biru. Lalu terkait manajemen komunikasi digital, bahwa sekarang memang perkembangan teknologi tidak bisa kita hindarkan lagi. Di situ sangat berkaitan terhadap perkembangan wisata. Nah, kita tarik lagi wisata ini posisinya ada di sektor ekonomi biru tadi. Jadi bagaimana mempromosikan wisata yang ada di ekonomi biru itu perlu manajemen komunikasi digitalnya tadi. Jadi optimalisasi konten paling tidak, karena konten itu kan pesan komunikasi digital yang sangat dekat dengan kita di era sosmed seperti sekarang ya. Jadi mau tidak mau konten memang secara kuantitatif itu harus banyak, Mbak Titi. Gitu. Dan tadi saya juga sepakat ya terkait ide konsep dan dari konten itu memang agak tricky ya. Susah ya. Agak susah memang bagaimana menghasilkan konten yang menarik. Nah, itu apalagi ditonton banyak orang. Nah, itu kan perlu rekognisi yang lebih banyak seperti itu. Secara harus pengambilan gambarnya gitu kan ya, idenya juga apa nih yang bakal ditampilkan gitu kan ya. Wah, ternyata jadi konten kreator ataupun juga jadi mereka ini pengabdian kepada masyarakat itu susah ya. Oke, dari Karyo kita ke Kak Fajar nih. Kak Fajar, menerapkan blue economy dalam manajemen komunikasi digital secara kita baru pasca pemilu gitu kan. Seperti apa nih Kak Fajar menanggapinya? Halo Kak Fajar. Sudah terdengar suara saya? Udah? Standby? Oke. Nah, oke. Gimana nih menurut Kak Fajar? Kalau bagi saya sebenarnya apa yang disampaikan oleh dua kawan saya tadi, Mas Anis dan Mas Rio, itu sudah sangat baik. Artinya memang saat ini menurut saya pemerintah karena sudah dilantik itu harusnya terus bersinergi bersama membangun pariwisata khususnya yang berkaitan dengan wisata lokal. Karena mau tidak mau kita saat ini memang dihadapkan dengan banyak sekali problematika sehingga ini tidak cukup kalau hanya sekedar diselesaikan oleh satu dua orang. Jadi perlu adanya sinergitas ya, kerjasama, kolaborasi
baik itu dari OPD, organisasi perangkat daerah dengan pemangku-pemangku politik yang lain, sehingga nanti harapannya muncul komitmen, kita kenal dengan political will, dalam rangka memajukan wisata yang ada di kabupaten atau kota di mana tempat mereka mengabdi seperti itu. Oke. Yap. Yang pasti kalau tadi kalau menurut Kak Fajar kan harus ada komitmen gitu kan ya dari pemerintahan yang baru, dari yang sudah terpilih gitu kan ya. Komitmen yang harus ada gitu ya untuk wisata di Kabupaten Sumeneb ataupun juga wisata di Madura ini seperti apa sih kalau menurut Kak Fajar? Komitmen untuk mengembangkan, jadi kemudian komitmen untuk saling membantu, karena saya yakin tidak hanya di Sumeneb, karena saya kebetulan tinggal di Bangkalan. Yep. Pengelola wisata itu sangat butuh yang namanya bantuan dari pemerintah tempat, hingga tanpa tangan pemerintah pun sebenarnya wisata juga sangat susah untuk dikembangkan, mulai dari regulasi dan lain sebagainya, hingga harapannya setiap wisata yang mungkin muncul di desa-desa, karena sekarang ini kan tidak hanya di kabupaten atau kota, bahkan di desa-desa sudah banyak sekali masyarakat yang berminat untuk membuat sebuah wisata, hingga harapannya untuk income ke desa tersebut. Akan tetapi banyak sekali kendala yang mungkin mereka temui, diantaranya adalah susahnya mengikuti regulasi atau aturan-aturan yang sudah dibuat, sehingga political will yang saya maksud atau komitmen yang saya maksud di sini adalah memberikan kemudahan-kemudahan, tidak hanya di dalam bentuk ucapan tetapi di dalam bentuk tindakan, lebih-lebih adanya dukungan secara material ya terhadap para pengembang atau pengelola wisata di tempat mereka mengabdi, seperti itu. Oke, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Kak Fajar, Kak Anis gitu ya, ataupun juga Kak Rio memang benar-benar adanya gitu ya, bisa tercapai nih, apalagi sekarang kan udah pasca pemilu gitu kan, pemimpin baru gitu. Dan pasti dari mereka-mereka ini juga punya harapan-harapan tersendiri, ya kan? Dari Alia, dari Kak Anis, dari Kak Fajar ataupun juga Kak Rio. Nanti kita bakal tanya sama mereka nih teman Pro 2. Harapan-harapan dari mereka, apalagi untuk pemimpin baru kita nanti gitu ya, yang akan memimpin Indonesia ini gitu, memimpin daerah kita ini gitu ya. Seperti apa sih teman Pro 2? Jangan kemana-mana dulu, pastikan stay tune tentu saja di RRI Sumeneb Net dan juga di 94,6 MHz. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu. Pastinya teman Pro 2 kalau pemimpin baru, kalau ini ya, yang baru-baru itu memang harus kita punya harapan yang banyak dong ya. Karena kan kita setelah
atau pasca pemilu itu kita punya pemimpin yang baru, pastinya kita punya harapan-harapan nih untuk mereka-mereka ini yang akan memimpin bangsa Indonesia, yang akan memimpin daerah tentu saja ya. Dan bukan hanya itu, tapi kita juga bakal tanyakan sama Kak Rio, Kak Fajar, ataupun juga Kak Anis dan juga Kak Alia nih, bagaimana harapan mereka tentang atau pasca pemilu yang berkaitan dengan blue economy dalam manajemen komunikasi digital ini gitu ya. Kita tanya sama Kak Rio dulu. Kak Rio. Ya. Ya, Kak Rio ini sebagai ketua timnya ya, ketua tim di pengabdian kepada masyarakat ini ya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Oke, nah Kak Rio, seperti apa nih harapan dari Kak Rio untuk pemimpin-pemimpin baru kita nanti? Baik, terima kasih Mbak Titi. Ya, harapan saya karena memang momentum pilkada ya, ini nih nanti serentak ya, kabupaten, kemudian provinsi, otomatis Sumeneb akan memiliki pemimpin baru, Jawa Timur juga memiliki pemimpin yang baru. Harapan saya yang memimpin yang baru nanti siapapun bisa melihat potensi. Yang pertama, potensi yang dapat dikembangkan untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Lalu yang kedua, bisa melihat kebutuhan rakyat. Nah, kebutuhan rakyat itu butuhnya apa sih gitu ya. Jadi dari kebutuhan itu nanti bisa membuat program-program yang itu bisa memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat. Nah, terkait blue economy, saya berharap memang Madura itu menjadi sentral pengembangan ekonomi biru karena Madura ini sangat potensi ya, khususnya Sumeneb. Di situ secara geografis Sumeneb ini unggul dari kabupaten yang lain di Madura ya. Di situ banyak pantai bagus, kemudian ada kepulauan yang sangat banyak ya dan beraneka ragam juga keindahannya serta potensi-potensi yang di dalamnya. Tidak hanya wisata, di situ ada budaya yang bisa dieksplorasi lebih luas lagi sehingga itu menjadi daya tarik tersendiri. Kemudian kuliner ya juga bisa dijadikan fokus pengembangan wisata. Itu sih mudah-mudahan pemimpin yang baru nanti sangat-sangat aware terhadap perkembangan blue economy sehingga dapat memberikan program-program ya yang itu punya dampak besar terhadap perkembangan pariwisata di Sumeneb gitu. Oke, itu harapan dari Kak Rio ya. Kemudian lanjut ke Kak Fajar, apa harapan dari Kak Fajar tentang pemimpin yang baru? Kalau tadi kan blue economy-nya, dari sisi blue economy-nya, kalau manajemen komunikasi digitalnya bagaimana nih? Oke, Kak Fajar. Yap. Jadi saya harap pada pemerintah yang nantinya terpilih dan bahkan mungkin sudah jelas ya untuk terus mengayomi masyarakat, memberikan pengayoman yang maksimal, kemudian juga membantu masyarakat di dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa ini dan betul apa yang dikatakan oleh Mas Rio tadi bahwa Sumeneb ini adalah salah satu kabupaten di Madura yang memiliki potensi yang menurut saya sangat besar, khususnya di bidang wisata untuk dikembangkan bersama terdapat pantai yang sangat indah, sehingga kami berharap pemerintah terus berkomitmen di dalam memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan bekerja sama saling bahu-membahu dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan wisata yang indah. Dan terkait komunikasi digital ini, kami berharap bahwa pemerintah juga membantu masyarakat di dalam mengembangkan komunikasi-komunikasi, artinya pelayanan-pelayanan yang basisnya itu sudah digital sehingga masyarakat merasa sangat terbantu dan sudah tidak merasa kesusahan lagi di dalam mengurus apapun itu. Dan tentunya pariwisata tentunya ini
dalam hal perizinan dan sebagainya harus bisa melalui media sosial, tidak hanya wajib datang kepada Yap. di mana seperti itu Mbak. Oke, terima kasih Kak Fajar untuk harapannya. Mudah-mudahan harapan-harapan dari Kak Fajar dan Kak Rio bisa tersampaikan dengan hadir di Jaga Malam malam hari ini ya. Terus, nah yang di studio juga harus saya minta nih harapannya ya kan. Mungkin dari Kak Alia dulu deh. Kak Alia ya kan sebagai mahasiswa, apalagi yang ikutan juga dalam pengabdian kepada masyarakat ini gitu ya, sebagai konten kreatornya juga gitu ya. Seperti apa nih Kak Alia? Dengan adanya pemimpin baru gitu ya. Adanya pemimpin baru, saya juga berharap terkait pengembangan infrastrukturnya sih Kak, supaya saya sebagai konten kreator nanti bisa menjadikan itu sebagai konten. Jadi nanti bisa dari penambahan spot foto mungkin dari inovasi lah di Kedatim sendiri gitu. Nah saya juga berharap nanti dengan dibikinnya konten, masyarakat Madura tuh nggak afdol kalau nggak ke Kedatim. Jadi kalau ke Sumeneb nggak ke Kedatim nggak afdol rasanya gitu. Jadi itu sih tujuan kami dari konten kreator. Oke, sebagai konten kreator. Nah kalau dari Kak Anis penutupnya nih ya malam hari ini. Kak Anis kan sebagai yang melatih juga gitu kan dalam pelatihan konten manajemen ini ya, blue economy, ataupun juga dari harapan-harapan untuk pemimpin-pemimpin baru kita tuh seperti apa nih Kak? Baik, terima kasih. Jadi harapan kami ke depan itu pasca pemilu presiden, kemudian kita akan menghadapi pemilu daerah ini yang serentak, gubernur dan bupati. Banyak harapan-harapan yang bisa kita harapkan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, konsep pentahelix pengembangan pariwisata itu sudah bagus ya, sudah bagus Kak. Kita kenal konsep pentahelix itu adalah konsep inilah kolaborasi dari 5 hal stakeholder, dari 5 jenis stakeholder. Salah satunya adalah ada perguruan tinggi yaitu akademisi, kemudian ada media, RRI ini juga, media, kemudian pemerintah sebagai pembentuk regulasi, kemudian masyarakat sekitar. Masyarakat perlu mendukung dan perlu sadar akan kebersihan lingkungan dan perlu aware juga. Kemudian adalah pelaku wisata. Pelaku wisata itu bisa travel. Nah, dari 5 pelaku ini, 5 pelaku tadi, harapannya bagaimana bisa berkolaborasi dalam rangka mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan blue economy itu sendiri. Kalau tanpa adanya kolaborasi, sinergi di antara 5 pelaku tadi, saya kira sampai kapanpun kesejahteraan itu tidak akan pernah tercapai dengan baik itu sendiri. Karena masyarakatnya mau, ternyata pemerintahnya tidak mau. Atau masyarakatnya mau, tapi akademisinya tidak ada yang ini, yang peduli. Seperti halnya kita sebagai akademisi memberikan pelatihan, kemudian produk knowledge kepada masyarakat. Jadi dari itu semua perlu ada kolaborasi yang baik gitu loh. Terutama pemerintah sebagai leading sektor di sini dalam hal kebijakan itu sendiri. Pemerintahnya mau tapi yang lain tidak mau, saya kira tidak akan bisa juga itu. Makanya kolaborasi itu penting dalam rangka mencapai kesejahteraan perekonomian yang lebih baik dan menjadikan Sumeneb itu sebagai salah satu kabupaten yang perekonomian sudah maju seperti itu. Kita tahu misalkan di luar itu Bali itu. Kenapa orang kok tahunya Indonesia itu kan Bali, bukan tahu Jakarta ya sebagai ibu kota kita, atau sekarang itu IKN lah. Tapi tahunya Bali ya karena orang itu Bali itu sudah menjadi icon lah ya. Icon atau brand value bagi mereka yang selalu terngiang-ngiang itu. Kalau ingat Indonesia pasti ingat Bali. Nah, kita ke depan bagaimana kalau ingat Madura itu pasti ingatnya Sumeneb, Kedatim begitu. Jadi perhatian khusus ini, kolaborasi di antara semua pihak, terutama pemerintah sebagai leading sektor di sini, maka penting untuk bagaimana betul-betul memberikan perhatian khususnya di pesisir, pariwisata dan sebagainya, sehingga nanti kita sebagai berdasarkan BPS itu
terakhir tahun 2023 kemarin, Yap. bahwa kita masih Ada di tergolong posisi bawah miskin gitu ya. Jadi ke depan bagaimana kesejahteraan itu bisa dirasakan oleh masyarakat kita sehingga kita bisa keluar dari garis kemiskinan itu sendiri. Ya, mudah-mudahan harapan-harapan dari yang sudah hadir di Jaga Malam hari ini kepada pemerintah yang baru gitu ya, memang benar-benar bisa tercapai gitu ya Kak ya. Dan Amin, amin. Amin. kegiatan dari pengabdian kepada masyarakat dari Kak Anis, Kak Rio ataupun juga Kak Fajar, Kak Alia juga yang sudah hadir di studio ya, benar-benar bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang mereka goalskan gitu ya. Amin, amin. Oke, terima kasih Kak Anis, terima kasih Kak Lia, Kak Fajar ataupun juga Kak Rio sudah hadir di Jaga Malam hari ini. Dan tentu saja teman Pro 2 usai sudah Jaga Malam hari ini menemani teman Pro 2. So, lain kesempatan bisa coba kembali. See you, bye. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Lawan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena